Sahabat Shalom, hari ini kita akan berjumpa kembali dalam Mitra Sahabat. Kita akan belajar meninjau kembali untuk beberapa hal tentang Paskah, secara khusus berkaitan tentang waktu. Kapan Miriam atau yang sering disebut Maria Magdalena pergi ke makam. Kita akan lihat secara detail bagaimana kita akan lihat bagaimana secara detail data-data yang tertulis di Perjanjian Baru. Kita akan membandingkan beberapa terjemahan, juga kita bandingkan dengan Pesita Aram. Ya. Baik. Sudah ada rangkuman di sini dari forum et.net, kemudian dari tentang doktrin. Ini ya, tadi sudah masuk chat ya. Oke, jadi yang pertama kita lihat mana nih? Zoom-nya nggak mau. Bentar. Ya, kita akan lihat dari ini ya, Matius 28 ayat 1. Nah, di sini ada, kita lihat nah ini. Setelah hari Sabat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Jadi kita lihat beberapa data, kita tuliskan di sini.
Kelihatan nggak? Ya, kita lihat data pertama. Setelah hari Sabat lewat, ya, data pertama. Setelah Sabat lewat, berarti sesudah jam. Nah ini, karena kalender Yahudi kan bulan, bukan matahari. Jadi awal hari jam 18. Ini penting untuk di garis bawah ya. Jadi orang selalu menggunakan asumsi bahwa kalendernya Masehi, padahal enggak. Ini jadi masalah. Itu. Oke. Jadi fakta pertama, Miriam Magdalena ke makam itu malam hari. Kita lihat di Rivesita ya. Rivesita, kita buka Matius 28 ayat 1. Nah, di sini ada kata ramso. Di sini ada seperti Ibrani ada prefix di atau pada. Ramso ini malam atau sini evening ya. Nah, jadi kalau dari Pesita itu sangat jelas bahwa ada kata evening. Jadi ini artinya petang. Tuh. Jadi kalau biar jelas secara terjemahan, Inggris ya
evening, malam, ada 3 ini ya, malam, sore, petang. Itu. Jadi pesita Ramsoha pakai H ya. Malam, sore, petang. Ini jelas. Jadi dari ayat apa? Kata pertama dalam pesita sudah jelas. Di waktu yang dipakai adalah malam, sore, atau petang. Jadi di petang Arab Sabat. Jadi kalau Ibrani petang Sabat. Jadi Ramso Sabat artinya Arab Sabat. Kalau misalnya sini ada ya. Ada kalau ya pokoknya itu. Jadi Arab Sabat bisa kita lihat Nah ini biasanya orang Yahudi punya tradisi semacam perayaan Sabat. Salah satunya makan, jadi dimakan malam. Dan ini adalah awal dari Sabat. Jadi kalau kita lihat ini jadi masalah ya. Terjemahan menyingsingnya fajar. Jadi Arab Sabat down. Noga di sini ya. Down, spend the night. English, down to English, kemudian Nogah Aram. Oh ya kita lihat juga bisa dengan Ibrani, mana Ibrani? Ada masalah. Udah ada kata malam ya. Yang dia ngikut Yunani. Nah itu bedanya dengan Pesita. Di Pesita ada jelas ada kata
ini evening RF ya. Data RF ya. Ya. Berarti jelas kalau pakai pesita ada kata evening atau malam. Kemudian kata ini down, spend the night. Punya apa namanya sinonim dengan kata malam. Jadi dawn itu sering diterjemahkan pagi, tapi beda dengan morning ya. Seharusnya lebih tepat awal hari. Kalau kita lihat kamus, nah ini fajar, subuh, dini hari, dan seterusnya. Nah ini yang gue maksud ini. The day begin, mulanya hari. Jadi karena kalender bulan, awal hari adalah malam. Jadi kata pagi dalam kalender bulan itu sore, jam 18. Itu. Jadi beda sekali kalau kita bandingkan dengan teks Yunani. Semua teks Yunani akan menulis fajar. Karena mereka kesulitan ya untuk menerjemahkan penggunaan kalender bulannya. Nah ini kita lihat fajar, menyingsingnya fajar, ETB, AYT, TL juga dini hari, bis, minggu pagi kan, MILT, fajar. Nah ini bukti bahwa MILT menggunakan Yunani, dia tidak menggunakan pesita. Selabia hari pertama, APTB, fajar, Inggris, down, begin to down
downing first day, down ini, awal hari. Yaitu ini jadi beda sekali dengan segala doktrin yang sudah pernah kita dengar. Jadi mengapa mereka pergi malam? Karena di Sabat mereka nggak boleh jarak yang terlalu jauh. Jadi Sabat mereka istirahat. Begitu Sabat selesai, langsung pergi. Tuh. Jadi jam 18 dari rumah, mereka langsung pergi. Nah itu, ini sangat fundamental ya. Jadi bayangkan hal seperti ini merubah doktrin banyak. Ya. Jadi kalau sini ET tidak mengakui kebangkitan Minggu pagi. Manusia sudah bangkit pada hari Sabat jam 15. Tepat 3 kali 24 jam dari kematiannya. Itu karena ini tanda Yunus, Yona. Nanti kita bahas minggu depan mungkin ya. Ya. Jadi beda sekali dengan doktrin Eropa yang disebut kayak Jumat Agung, Minggu Paskah. Ini apa? Tipuan. Tidak sesuai PP yang asli. Itu. Nanti kita lihat juga kayak Markus. Markus itu sangat jelas gitu ya. Dia mengutip pagi-pagi benar gitu. Di mana ya? Nah ini kelihatan nggak? Entah. Sama ini ya, setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar. Nah, jadi kita lihat kalau Markus kita cek Basita ya.
16 ya. Sahabat sesudah di Passover Efrat ya. Ini sesudah. Ya. Sesudah sahabat ini sama. Nah, di ayat 2 daun ini dibrik safro. Jadi kata yang dipakai daun juga safro. Daun tadi daun itu awal hari dengan kalender kalender bulan, maka dia malam. Apa namanya, kita harus jeli dengan kata bagi-bagi benar. Jadi kata pagi ini beda dengan yang kita pakai sehari-hari dalam kalender matahari. Nah ini yang orang tidak waspada ya. Itu di dalam kisah bukan pagi jam 6 atau dini hari sesudah antara jam 00 sampai 06. Ini salah. Dari sini akhirnya ini muncul doktrin kebangkitan minggu pagi karena salah
ya. Halo? Halo, si. Oh, Dan nyambung lagi ya. Sudah nyambung. Ya. Ini saya rangkum ya. Dah, karena lemot itu. Ya lemot ini. dah muncul lagi. Ya, ini ya. Ada pertanyaan dulu? Bisa chat kalau audionya nggak jelas ya. Itu terus ngitungnya 3 kali 24 jam itu gimana? Itu sudah muncul lagi. Hilang di hari Sabat. Makanya butuh kantor dewe. Pakai wifi. Optik. Perlu perjuangan. Iya. Ini ya. Atau harus bahas tanda Yunus. Memang ini agak, kalau pakai kronologi, pakai kalender itu agak susah. Aku sendiri belum nemu kapan matinya gitu kan. Yang jelas harus 3 kali 24 jam karena tanda Yunus. Jadi apa namanya, 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam itu nanti minggu depan kita bahas secara detail. Jadi kalau dikatakan cuman semalam atau sehari, itu masing-masing 12 jam. Kalau sehari semalam berarti 24 jam. Itu nanti ada buktinya di teks. Jadi kalau hanya nyebut salah satu, entah malam, entah hari, itu 12 jam. Nah, untuk tanda Yona disebutkan 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 12 jam plus 3 kali 12 jam. Itu. Nah, berarti kalau bangkit jam 15 suatu Sabat ya, maka sudah mati 3 hari sebelumnya. Kalau Sabat ini sama dengan Sabat mingguan, maka mati Jumat, Kamis, Rabu. Nah,
belum tahu apa sama dengan sahabat mingguan. Itu. Karena kalau ada keluar kayaknya. Iyalah bestak. Kalau perginya ke makam setelah sahabat kan berarti bukan Jumat tapi Sabtu malam kan? Iya, Sabtu malam. Mana ya kalau kayaknya di kalau lupa ntar tak download. Ya. Nah, ini contoh kalau kita cek kalender. Ya. Ya. Ini. Jadi ada Pesak. Ada Pesak. Nah, di PP itu tertulis Sahabat Hagadol. Nah, ini nggak cocok. Jadi dia mati sebelum Sahabat Hagadol, yang disebut Haigdes. Di Haigdes Passover. Nah, ini kita lihat di Yohanes 19:31. Yohanes 19. Satu. Sabat itu hari yang besar. Ini Sabat Haggadah. Kalau kita lihat, nah ini in the script
Scripture. Sabat was Haikuan. Preparation Day. Nah, jadi ada Siapkan. Paper. Siapkan. misalnya kapan mati ya. Ada beberapa bahasan. Haik dis. Haik sahabat. Karena 19 Nah, kita bisa cari sahabat Hagadol itu kapan? Ini terlalu jauh. Di sini terlalu jauh. Kalau Hagadolnya itu tahun ini. Sini Hagadol dia sudah mati di sini. Preparation Day itu 1-2 hari. Nah, Preparation Day hari persiapan biasanya di sini. Sebelum Sabat ini. Sebelum Pesak maksudnya. Nah, ini nggak cocok. Hagadolnya terlalu jauh. Mati di sini, dia sudah bangkit di sini, nggak cocok. Jadi kita lihat tahun sebelumnya, nggak ada Hagadol. Jadi sahabat Hagadol nggak ada. Itu. Terus 2018 tidak ada. Sahabat Hagadol nggak ada. (2017) April. Nah, ini ada. Jadi dia mati di sebelum Hagadol pokoknya. Kalau dia bangkit di sini, nah jangan-jangan dia bangkit di sini. Firstborn. Puasa anak pertama. Bangkit di antara yang pertama, atau kebangkitan pertama dari yang mati. Jadi misalnya kalau ini kan, nah itu agak sulit. Kata sahabatnya itu yang mana? Ini atau Pesak? Kalau misalnya pakai hitungan yang 2017, mati Jumat jam 3. Berarti ini Hagadol hari pertama, Sunday hari kedua, Monday. Nah ini dia bangkit pada hari ketiga, Senin, era Pesak. Ini sebenarnya cocok sih, salah satu skenario nya. Jadi waktu ini kan mau sebelum masuk Pesak dia sudah bangkit. Itu. Atau dia bangkit pada Pesaknya. Nah, kita nggak tahu. Ada beberapa skenario kalau pakai kalender ini. Karena di hari sesudah Pesak itu sudah dihitung hari pertama sampai 50 hari ke Shavuot atau apa namanya Pentakosta. Itu. Jadi selama 40 hari sesudah bangkit kan, dia pergi atau mengunjungi banyak orang.
Jadi secara waktu sangat ketat. Pokoknya mati sebelum Sabat Haikdes, Sabat Hagadol, dan bangkit pada hari Sabat juga. Nah, itu Sabat yang mana? Karena nggak mungkin hari Sabat sesudahnya, karena kan 1 minggu. Nah, itu pasti kata Sabat itu ada 2 versi. Jadi untuk kebangkitan itu Sabat yang berbeda. Bisa Pesak ini atau yang RF ini. Mungkin yang ini. Jadi dia bangkit Senin sebelum Pesak. Itu. Tapi ini sudah era Pesak. Orang sudah puasa di sini. Di era Pesaknya. Nah itu. Nah kira-kira begitu. Ada banyak skenario lain. Kalau kita pakai kalender yang seperti ini. Siapa tahu ada perubahan-perubahan di dalam kalender Yahudi. Aku belum cek. Tapi kira-kira seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mas Anang, Ya. mohon dijelaskan lagi yang itu doktrin Eropa nih Mas. Ya, ini kan Katolik ya ini ya. Coba Jen lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat Katolik ya. Ini Katolik Ortodok Roma. Jadi dia punya apa namanya? Masa Advent. Terus Paskah. Jadi ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Nah, ini buatan sebenarnya. Karena kalau mati Jumat Agung jam 15 sampai Minggu pagi jam nggak tahu ini, mereka nggak jelas. Nah kalau seperti ini berarti kan Sabtu jam ini hari pertama 24 jam, terus Minggu pagi jam berapa? Tidak ada 2 hari malah. Iya. Kalau 2 hari kan berarti kan Minggu jam 3 sore berarti. Nah itu. Jadi nggak memenuhi tanda Yonanya, nggak bisa. Nah, Nah itu yang jadi masalah. iya iya. Jadi makanya harus 3 kali 24 jam, 2 jam. Sing ini ya, yang 3 hari 3 malam itu ya. Ini menyulitkan ini. Tanda Yonahnya menyulitkan untuk doktrin ini Jumat Agung ini.
Padahal istilah koning tendina ya Mas ya. Mentahun. Bayangkan ini doktrin 1800 tahun. Salah. Lembuh. Jadi kita kan mewarisi dari Eropa ya. Jadi kita nggak tahu mulainya doktrin Jumat Agung tuh kapan secara jelas. Aku belum cek. Tapi yang jelas itu Katolik. Dokumen Katolik berarti ya. Jadi Jumat mula-mula tidak ada itu Jumat Agung. Kalau minggunya iya, cuman kita minggu Paskahnya ya minggu Sabat minggu iya. Ya ini ada kesulitan. Karena tadi kan hari pertama minggu kan, makanya aku belum fix. Jadi antara kematian dan kebangkitan itu sulit. Jangan-jangan. Jadi tadi kan sebelum mati, sebelum Sabat Gadol. Padahal ini kalau di kalender sekarang itu ini artinya Sabat sebelum Pesak. Jadi kalau ada Sabat sebelum Pesak, itu Sabat Gadol. Nah ini kan Sabat. Sabat ini terjadi sebelum Pesak. Nah, itu Sabat Gadol. Nah kita nggak tahu Sabat yang pertama untuk kematian itu seperti ini atau yang lain. Soalnya ada yang ya MCC ini Hebrew for Christian gitu. Dia bikin apa ya? Jadi ada hitungan Pesak yang ada Sabat Gadol. Dan dia enggak satu. Nah ini ada nggak ya ini? Dulu aku pernah lihat sih. Dia bikin kayak ini. Dia pakai 2010 ya. Kita bisa cek. 2010. Nah ini. Ini gua 18 ya. Ini sahabatnya sama Gadol. Cuman kata hari pertama minggu itu yang sulitan. Yang belum ketemu orang ketemu. Karena misalnya mati Jumat, berarti kan bagiannya Senin. Itu bukan hari pertama. Nah mungkin Kamis. Kalau Kamis bangkitnya Minggu, tapi jam 15. Ya itu agak sulit. Atau matinya aslinya Rabu, bangkit Sabat Gadol. Jadi mati dan bangkit Sabatnya sama Gadol. Jadi karena sebelum Gadol bisa sehari, 2 hari,
atau 3 hari sebelumnya. Tuh. Jadi mungkin ini skenario yang paling pas mungkin ya. Jadi mati Rabu, bangkit Sabat. Nah, Sabatnya Hagadol. Jadi hari persiapannya itu 3 hari, yang biasanya 2 hari. Nah itu, jadi biasanya 2 hari, tapi mungkin saat itu dia sudah mati di sini. Kalau dia mati di sini, bisa pas Sabat Hagadol. Itu. Nah, berarti ada jeda antara kebangkitan sampai Pesak. Itu. Jadi dia mati nggak sama dengan penyembelihan domba. Nah itu. Ini beda dengan skenario. Ini sama ya. Nah itu. Jadi kita nggak tahu secara tepat itu skenario yang mana. Tapi kalau misalnya mati Rabu, ya pas dapat Hagadol. Jadi kita harus abaikan kesan bahwa matinya sehari sebelum Sabat. Karena cuma disebut sebelum ini preparation day ini. Tubuh tidak boleh ada selama Sabat. Sabat itu haikuan. Sabat Hagadol. Ini haik Sabat. Jelas ya? Iya. Jadi kalau skenario yang paling pas mungkin itu. Karena aku belum nemu data lain. Yang jelas mati sebelum ini Sabat Hagadol. Terus bangkit juga Sabat. Nah itu. Jadi kalau bangkit Sabat Hagadol bisa masuk. Jadi bangkit pada Sabat Hagadol jam 15. Mati hari Rabu jam 15. Pas, ikut Pas. hari. Dari ini pas sekali. Makanya kan kita lihat apa tadi hari langsung dari Sabat, sesudah Sabat, karena kan 3 jam sesudah bangkit kan. Jadi mereka para murid itu ngerti ngitung maksudnya 3 hari sesudah mati ya pas Sabat ternyata. Begitu Sabat langsung ke kubur. Ini Hagadol ini kalau teorinya yang tadi. Kenapa masih gelap? Ya karena petang. Jadi yang terjemahan apa tadi fajar menyingsing salah semua itu. Fajar menyingsing ini salah.
Karena pemaknaannya beda di Indonesia. Jadi kata pagi dan fajar itu mesti nganggepnya jam 6. Umun-umun lah. Iya, esok umun-umun. Dini hari, bukan sore. Itu kalendernya beda. Jadi yang nggak salah karena yang nulis itu kan aslinya kata awal harinya itu kalender bulan di malam. Yang kalau diterjemahkan ya pagi, cuman paginya kalender bulan itu beda. Paginya enggak jam 6 pagi, tapi jam 6 sore. Itu ini jadi kesalahan doktrin. Nah, aku lebih setuju yang ini. Supaya pas tanda Yunus. Nah, ini Pak petaka ini. Tertipu. Padahal dilakoni mentahun. Tiap tahun dilakukan salah. Sing kocah 16 ora kanggo ge. Dina Jumat Agung kan jadi mikir. Ternyata enggak seperti itu. Nah, ini kalau dibuka publik betapa marah. Bahaya ya. Soalnya aku pernah janggal ketika aku melayangkan sakramen perjamuan kudus di Jumat Agung pertama kali jadi pendeta. Aku rasanya aneh ya, aneh dan kita gitu. Dibalik lagi kejawab di sini. Dunia nih lawannya. Cuma Katolik ya. Iya. Plus Protestan. Katolik dan Kristen Protestan. Kalau Ortodok kan beda tanggalnya, pakai kalender Julian kan. Tapi dia juga punya pola yang sama dengan Katolik Roma. Mereka juga Katolik kan. Kayak di Ethiopia itu kan namanya juga Katolik Ortodok. Dewa hidup apa gitu. Nah, ini reform ini. Reform Injili mendukung ini Katolik tentang Jumat Agung. Nah, ini petaka ini. Reform pun salah. Termasuk saya tak anut. Termasuk ya. Nabes ke aku. Sinerdomu salah. Rusak. Nah ya itu. Makanya ini ET dibenci ya nek. Tapi di ini paling nanti kan larinya itu kan sekedar peringatan terus di apa periodisasinya gitu aja. Namanya akal-akalan Pak. Jadi punya alasan dia. Makanya kan aku mikir-mikir juga ya dulu. Nanti aku akan dibenci. Dikucilkan.
dikucilkan. Jelas. Mereka dulu belum ada kan penjelasan ini kan. Kalau sekarang dibuka seperti ini kan, musuhku segala merek Kristen mainstream. Jadi harus ada perubahan doktrin apa ya, besar-besaran. MC pun ada banyak pandangan ya, ini kayak Hebrew for Christian ini, mereka beda-beda. Ada lagi? Ya, saya ulang ya. Kata kuncinya adalah kata malam, ramso, Arab ini ya. Kemudian daun, nogah. Nogah ini the day begin. Tapi ada ekuivalen spend the night. Jadi di kamusnya itu yang lebih apa ya, memperjelas mana tadi. Nah ini spend the night, ada kata malam di situ. Menariknya sebenarnya ada komentari yang membahas itu, namanya Dr. Jill. Dia bahas itu bahwa kata pagi, dawn, itu malam. Jadi orang Kristen ada yang sudah paham. Bentar, Dr. Jill. Mana Dr. Jill? Dan sahabat. Nah ini tak sebentar ya, biar mata-mata nyawang. Ini komentar Dr. Jill Kristen ini. As begin down, not the day, but the night. Nah ini siapa yang pernah baca Jill? A way speaking used by the Jews who call the night, ini or ya, like cahaya. Thus they say bla 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 on the light or night of the 14 Nisan itu. Jadi kata dawn, nogah tadi itu naik, bukan hari tapi malam. Nah ini dokter yang ngomongin, John Gill Exposition. Ini orang Kristen ini, dokter dia. Itu yang STTT ini gimana? Dosen-dosennya gimana? Boh. Nggak pernah baca ini mesti. The Night. Baca komentari pakai Pesita terus cocok. Nah itu The Night. Terus yang ngomong bukan orang teologi, emosi nanti. Pandemi matu. Nah, aku dianggap penyesat. Begitu saya buka gini, terus bungkam.
au. Bahkan orang Kristen pun sudah ada yang paham. Dr. Jill ini terkenal kok ini. Ini seluruh Alkitab. Dia punya komentar per kitab, per pasal, per ayat, bahkan per apa ya ini ya, frasa. Dia potong-potong KJV. Ini kan frasa ini. As begin to down. What the first day, dan seterusnya. Betapa lucunya. Ya. Ada banyak bukti bahwa ini bukan pagi dalam pemahaman kalender matahari, tapi malam. Ya, itu. Jadi kebangkitan Minggu pagi ini juga hahaha. Benarkah Minggu pagi? Karena kata minggu pun gak tepat. Hari pertama, bukan minggu. Karena minggu itu kan jam apa namanya 00 kan. Kalau di Yunani disebut kata minggu nggak? Kita coba aja Pak. Ini ya, saya buka Bizantium. Tapi saya pakai KJV sih. Ada Inggrisnya soalnya. In the end, Opse, Sabos, Sabaton. Nah ini menarik ini Mas Yunani. Happy Posco. Nah ini kelihatan nggak nih? Happy Posco. Mulai ada cahaya. Began to down. Makanya kan ini menyingsing itu fajar menyingsing. Nah ini penjelasannya Dr. Jill tadi. Tapi kan nggak nyebut kata minggunya ya? Nggak ada. Yang paling ngawur ya di sini. Ini. Kalau yang Markus tadi itu? Markus gimana? Nggak yang tadi nyebut kata minggu itu? Markus enggak. Kalau TB lo ya. Bentar. Markus. ITB. Mana Markus? 16. Hari pertama minggu. Maksudnya ini mingguan. Bukan hari minggu. Oh. Gitu, Pak. Bukan hari Minggu. Minggu 7 hari maksud. Tidak ada kata hari Minggu. Di TB hari pertama Minggu itu. Nah. Nggak di TB pun sebelumnya nggak nyebut hari Minggu ya? Nggak. Yang nyebut itu ini bis. Jadi sehari-hari ya. Jadi tafsirnya liar. Nah, ini minggu. Hari Minggu. Ini ngawur ini. Siapa yang nerjemahin? Jadi terlalu apa? Kebablasan lah. Yang berimajinasi. Kayak fotokopi di fotokopi nih blawur orang ke blawur lemah
Nah itu, jadi orang kalau nggak ngerti bahasa asli ya begitu. Nah, berarti reform itu mana tadi yang reform sesat? Katanya sola scriptura Impel Gedes. Karena mendukung ini kan Jumat Agung kan. Makanya kan aku bikin mending itu sesat. Ini semua sesuai teks. Konsepnya sama dengan sekolah skriptura. Cuman ini kan teks asli. Kalau sola scriptura reform bangga dengan terjemahan. Itu. Reform mencak-mencak nih. Kukut kerjanya. Udah kabeh. Reform Belgedes. Dan dia ini kan reformasi dari Katolik kan. Tapi yang ini nggak tersentuh. Simbol-simbol Katoliknya nggak tersentuh. Terus nggak ngerti bahwa itu salah. Reformasinya 600 tahun ya kita, atau 500 tahun. Sekitar. Reformasi Luther belum kurang ini. Jadi kalau pendeta reform itu kan bangga-bangga Luther, apaan itu? Jelas ya? Saya rasa nggak ada yang sulit. Kecuali orang ini ya, apa namanya? Kalau pikirannya sudah terkunci itu sulit. Dia akan ditanya, kamu siapa? Terus reputasimu apa? Secara data jelas padahal. Bel ini. Yang lain ada pertanyaan? Sudah? Yang lain coba. Tapi sudah ada? Udah enggak? Udah ya? Ya, bisa kita akhiri kalau gitu. Udah 2 jam. Ya. Ya semoga dengan pelajaran singkat ini kita bisa lebih jelas secara teks, juga tidak tertipu dengan jargon-jargon
doktrin-doktrin yang mapan tapi salah. Ya, biar Tuhan yang hidup mengajar kita menjadi murid yang sejati. Demikian Tuhan Masiah, Yesus Sang Masiah, memberkati kita semua. Amin. Amin.